selamat datang di podcast OOB, Orang-Orang Berpengetahuan. Kembali lagi bersama aku, Zahra Novia Arunita, sebagai host sekaligus pembicara podcast kali ini. Di kesempatan ini, kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Dan yang pastinya kita tidak akan sendirian aja di sini teman-teman. Jadi kita mengundang dua kakak-kakak narasumber mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan membantu menjelaskan tentang sistem informasi manajemen itu apa aja sih. Untuk kakak-kakak narasumber nih, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, program studinya apa, dan universitasnya juga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Liani, aku dari program studi D3 Entrepreneurship, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Trunojoyo, Madura. Halo, perkenalkan nama saya Zidane Ramadan, asal Bekasi, prodi D3 Entrepreneur, Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, untuk hostnya sendiri nih, kakaknya perkenalan dong dari universitas mana dan prodi mana, kan kita semua belum pada tahu nih. Halo semuanya, kenalin aku Zahra Novia Arunita. Kalian bisa panggil aku Zahra. Aku dari program studi D3 Entrepreneurship, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Oke, karena kita akan membahas sistem informasi manajemen, mungkin awalan dari materi yang akan disampaikan yaitu dari sistem informasi pemasaran dan menaksir pasar. Jadi, sistem informasi pemasaran yaitu suatu sistem yang terstruktur digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang relevan mengenai pasar, konsumen, pesaing, serta lingkungan bisnis. Tujuannya ialah untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan pemasaran yang efektif, tepat, dan efisien. Jadi gini kesimpulannya, kita mempelajari berbagai macam metode pemasaran dan menciptakan strategi baru untuk pemasaran sehingga sistem ini memiliki peran penting sebagai masa depan para pebisnis. Oke, kurang lebih seperti itu ya berarti Kak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kalau semisal berbicara tentang pentingnya nih dari sistem informasi pemasaran di era sekarang itu gimana sih Kak sebagai Gen Z? Nah, kalau untuk pentingnya sistem informasi pemasaran, ada beberapa poin penting sebagai alat bantu bagi perusahaan dalam memahami pasar dan membuat keputusan yang tepat. Nah, yang pertama, ada mendukung pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar menyediakan data yang akurat, relevan, terkini, sehingga manajemen dapat menentukan strategi pemasaran dengan lebih tepat. Nah, yang kedua, ada memahami kebutuhan dan perilaku konsumen dengan analisis data pelanggan. Perusahaan bisa mengetahui tren, preferensi, serta perubahan perilaku konsumen, sehingga produk atau jasa lebih sesuai dengan pasar. Nah, yang ketiga ada meningkatkan daya saing. Nah, hal ini biasanya untuk mengetahui informasi tentang pesaing, inovasi pasar, hingga perkembangan teknologi yang bertujuan untuk membantu perusahaan beradaptasi lebih cepat dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, untuk poin yang keempat, efisiensi dan efektivitas pemasaran.
Dengan informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat mengurangi resiko, salah strategi, menghemat biaya riset, dan memaksimalkan hasil kampanye pemasaran. Nah, untuk poin yang kelima ada prediksi pasar dan pengambilan peluang. Biasanya ini dilihat dari data historis dan analisis tren agar membantu perusahaan memprediksi permintaan di masa depan serta mengambil peluang bisnis lebih cepat dibanding pesaing, Kak. Nah, untuk yang terakhir ada mengurangi ketidakpastian. Karena di dunia bisnis ini selalu berubah-ubah, sistem informasi itu salah satu kunci utama agar membantu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan wawasan berbasis data dan bukan sekedar asumsi. Nah, itu adalah beberapa poin penting dari sistem informasi pemasaran yang bisa aku kasih tahu ke kalian semua. Oke, terima kasih kakak-kakaknya. Nah, mungkin ya, setelah penjelasan dari narasumber kita, apa sih fungsi dari sistem informasi pemasaran ini? Nah, jadi gini Kak Zara, fungsi sistem informasi pemasaran ialah sebagai penghubung antara data dan pengambilan keputusan pemasaran. Berikut fungsi-fungsi utamanya. 1. Yaitu mengumpulkan informasi, menyediakan data dari sumber internal maupun eksternal. 2. Menyimpan dan mengelola data menjadi pusat penyimpanan informasi pemasaran agar mudah diakses, terorganisir, dan tidak berantakan atau tercecer. 3. Menganalisis informasi, mengolah data menjadi informasi yang berguna, misal statistik, analisis tren, segmentasi pasar, hingga prediksi pemerintah. Jadi begitu Kak Zara. Oke, di sini aku akan menambahi sedikit fungsi dari sistem informasi pemasaran yang aku ketahui ya. Yang pertama, menyajikan informasi, memberikan laporan, grafik, atau dashboard yang mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, mendukung perencanaan strategi pemasaran dengan membantu menentukan bauran pemasaran seperti produk, harga, promosi, distribusi berdasarkan data aktual, bukan sekedar perkiraan. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pemasaran, memantau efektivitas kampanye pemasaran, kinerja penjualan, serta tingkatan kepuasan konsumen untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko dan ketidakpastian, memberikan informasi terkini agar keputusan pemasaran lebih tepat sehingga risiko kerugian bisa ditekan. Wah, jadi banyak juga ya Kak Zara fungsi dari sistem informasi pemasaran ini. Iya bener Kak Cindy. Untuk yang terakhir nih Kak, tentang sistem intelijen pemasaran, itu maksudnya bagaimana sih? Boleh dijelaskan? Nah, untuk sistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence system, ini adalah bagian dari sistem informasi pemasaran yang berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi tentang kondisi pasar, pesaing, konsumen, serta perkembangan lingkungan bisnis secara berkesinambungan, Kak. Nah, di sini juga disebutkan bahwa sistem informasi pemasaran memiliki 3 jenis nih, Kak. Di antaranya yang pertama, ada marketing intelligence. Hal ini bertujuan untuk menganalisis informasi kegiatan pada pasar seperti memahami pergerakan pada pasar, sikap dan perilaku pasar, serta mengakses perubahan pada lingkungan bisnis lalu menyerapnya ke dalam perusahaan.
Nah, yang kedua ada internal marketing information. Proses menganalisis informasi yang diambil dari dalam perusahaan itu sendiri, Kak. Nah, yang ketiga ada marketing communication. Proses komunikasi yang berasal dari perusahaan ke lingkungan pasar serta menyebarluaskan informasi produk dalam bentuk media iklan. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Cindy untuk penjelasannya. Dan di sini juga aku akan sedikit menambahi ya teman-teman tentang sistem informasi pemasaran terbagi menjadi subsistem input dan output. Untuk subsistem input pemasaran melakukan penghimpunan berbagai data dapat diambil dengan survei untuk operasi pemasaran penjualan di berbagai aspek terutama pada aspek yang berkaitan erat dengan konsumen maupun calon konsumen. Dan untuk subsistem output pemasaran, perangkat lunak yang memberikan informasi pada manajer terkait produk perusahaan mengingat bahwa suatu produk harus ada dalam marketing mix. Maka manajer pemasaran dapat mengembangkan strategi baru dalam marketing mix tersebut ke dalam inovasi rencana pemasaran lebih baik. Bener banget Kak Zara. Tapi aku mau tambahin lagi ya. Mungkin beberapa yang aku mau tambahin seperti subsidi tempat, perangkat lunak yang menjelaskan bagaimana suatu produk disalurkan pada konsumen. Yang kedua, subsidi promosi. Perangkat lunak yang dapat menjelaskan informasi langsung atau tidak langsung pada pihak manajer perusahaan terkait penjualan produk. Dan yang terakhir ketiga yaitu subsidi sistem harga, sebuah perangkat lunak yang memberikan informasi mengenai seluruh harga produk pada manajer perusahaan dengan berdasarkan biaya yang dikeluarkan lalu ditambah dengan markup yang diperlukan ya. Jadi begitu Kak Zara. Nah, apa ada lagi yang mau ditanyakan lagi dari Kak Zahra dan Kak Cindy atau teman-teman lainnya? Oke, terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Kak Cindy dan Kak Zidan, yang sudah berbagi wawasan dan penjelasan yang sangat bermanfaat mengenai sistem informasi manajemen. Dan pastinya terima kasih juga buat kalian yang sudah setia mengikuti podcast ini sampai akhir. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.